Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas tentang perkembangan peserta didik yang di dalamnya terdapat pedoman observasi untuk mengetahui perkembangan peserta didik. Pedoman observasi. Untuk melakukan suatu observasi, mahasiswa harus menuliskan suatu rancangan atau suatu pedoman observasi itu sendiri. Berikut adalah beberapa pedoman observasi. Yang pertama, keadaan fisik peserta didik. Yang kedua, observasi pada saat pembelajaran. Yang ketiga, situasi dan kondisi peserta didik. Yang keempat, cara menjawab peserta didik. Dan yang terakhir, yang kelima, keadaan peserta didik saat menjawab. Untuk observasi kali ini kami menggunakan angket perkembangan peserta didik. Berikut adalah pedoman angket perkembangan peserta didik. Yang pertama, identitas peserta didik. Yang kedua, perkembangan fisiologis. Yang ketiga, perkembangan psikologi peserta didik. Dan yang terakhir, yang keempat, motivasi belajar peserta didik. Untuk yang pertama yaitu identitas peserta didik. Identitas peserta didik sendiri meliputi nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, sekolah, dan kelas. Untuk yang kedua, perkembangan fisiologis peserta didik. Untuk perkembangan fisiologis peserta didik dibagi menjadi dua, yaitu perkembangan fisik dan perkembangan motorik. Perkembangan fisik berhubungan dengan fisik peserta didik itu sendiri. Contohnya seperti tinggi badan, berat badan, ukuran kaki, dan lain sebagainya. Sedangkan perkembangan motorik berhubungan dengan motorik peserta didik. Bisa berupa bentuk tulisan, peningkatan hobi atau kemampuan suatu peserta didik, bidang kesenian, dan lain sebagainya. Yang kedua, perkembangan fisiologi. Yang kedua, perkembangan psikologis peserta didik. Untuk perkembangan psikologis meliputi kognitif, emosi, psikososial, dan moral. Perkembangan kognitif. Perkembangan ini berhubungan dengan cara berpikir peserta didik dan bahasa yang digunakan. Bisa berhubungan dengan minat belajar peserta didik. Jadi, kenapa minat belajar berhubungan dengan perkembangan kognitif? Karena di dalam minat, kita dapat mengetahui bagaimana cara berpikir peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, perkembangan emosi. Perkembangan ini berhubungan dengan emosi peserta didik dan bagaimana cara menanggulanginya. Emosi ini bisa berhubungan dengan keadaan fisik peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial ini berhubungan dengan lingkungan sosial peserta didik itu sendiri, baik dari suku, etnis, dan keluarga peserta didik. Jadi, kenapa suku dan etnis masuk ke dalam perkembangan psikososial? Karena merupakan latar belakang dari peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, perkembangan moral. Perkembangan moral berhubungan dengan sifat peserta didik yang bisa dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Peserta didik bahkan dapat merespon terhadap sesuatu. Jadi, perkembangan moral ini berhubungan dengan perilaku peserta didik itu sendiri. Angket yang terakhir adalah motivasi belajar peserta didik. Motivasi belajar peserta didik berhubungan dengan bagaimana cara belajar peserta didik. Apa yang menjadi tujuan peserta didik belajar. Jadi di dalam motivasi belajar ini terdapat bagaimana cara peserta didik untuk meningkatkan kualitas belajarnya dan bagaimana cara peserta didik untuk membangkitkan semangat dalam belajar. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.